Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat studio dakwah dimanapun Anda berada, belakangan ini media sosial dipenuhi dengan perdebatan lintas agama. Kalau kita menyimak awal mulanya, ruang diskusi ini dibuat untuk bisa membuka interaksi dengan penonton atau Applegate sendiri tentang keimanan mereka. Namun pada akhirnya terjadi sebuah perdebatan dikala mereka menyajikan bukti-bukti yang tak masuk akal. Di Komal Bang Zuma misalnya, berulang kali Oten harus kabur ketika tak mampu menunjukkan dalil ketika diminta. Contohnya di video ini teman-teman, mari kita lihat. Orang Kristen mengaku ini dari Israel, tapi dilemparkan sama Yahudi. Kalau ini mereka lemparkan wajar, karena ini tidak diwahyukan di tempat mereka. Lah kalau ini Anda ambil, tapi kamu serahkan ini ke Yahudi, diludahin. Tidak dianggap buku Anda itu. Ini kitab dia nih, ini kitabnya. Logikanya begini Bang. Kalau misalnya wahyu turun kepada Nabi Muhammad, lalu tidak ada yang menyaksikan, kemudian Terus? selang beberapa hari kemudian, berapa tahun kemudian, surat lagi turun, satu surat turun, satu surat lagi turun. Apakah itu wahyu diturunkan selama beberapa hari, beberapa malam, atau cuma satu malam? Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Sedangkan itu Nabi Muhammad diturunkan wahyu hanya dalam mimpi satu malam. Gimana mungkin? Kata siapa? Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Disaksikan sejazirah Arab oleh kaumnya. Ini yang bahaya ini. Ini dari mana ini? Ini siapa yang terima ini? Abang. Lukas ini, Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia. Ini apa ini? Apa ini? Nabi Muhammad Kitab apa ini? tidak tertidur dan tidak mimpi selama berhari-hari. Dia Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun, menerima Al-Quran ini 22 tahun. Apa buktinya? Dan mengajar di tengah-tengah Bani Ismail selama 22 tahun dia menerima Al-Quran, mengajar, dan sejazirah Arab semuanya menjadi Islam, menjadi pengikutnya. Apa buktinya? Sampai sekarang 1400 tahun di sana masih pengikut Nabi Muhammad. Nah sekarang kitab Anda ini dari ini kitab Anda ini ya nggak ada urusan, nggak perlu juga, kami nggak butuh buat. Ya nggak, memang nggak butuh, ngapain? Kami nggak butuh. Ini kitab kami. Ini kitab kami ini. Sekarang saya tanya. Sekarang apa hak menggunakan kitabnya Yahudi? Nyaho. Apa haknya? Apa haknya? Ini kitab kami untuk kami. Kami tidak mengambil kitabnya Yahudi, kami tempel begini kayak pencuri. Sekarang kamu, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Bisa kau jawab? Bisa, saya bisa jawab. Apa alasannya? Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Apa alasannya? Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu Allah kami. Allah nenekmu kiper. Yang saya tanya kitab, bukan klaim kitab. Kitab. Itu cuman klaimmu saja. Kitab yang diturunkan kepada Abraham, itu pula kepada Musa, itu yang kami imani tentang Allah. Iya, kamu imani, kau percaya yang saya tanya. Apa hakmu pakai ini? Apa hakmu pakai? Tapi kalian mengklaim Taurat itu. Apa hakmu pakai? Ini bukan Taurat. Ini bukan Taurat, ini Al-Quran. Ini yang Taurat, ini terjemahan Taurat masuk di agamamu. Apa hakmu pakai ini? Apa hakmu pakai ini, kawan? Apa hakmu pakai ini? Apakah Islam mengimani Taurat? Apa hakmu pakai ini? Abang Suma, apakah Islam mengimani Taurat? Apa hakmu pakai ini? Abang Suma, Anda turun, Anda bahlul. Saya beriman kepada kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada lembaga Bible. Ini bukan Taurat. Ada-ada aja. Mana ada Abraham mati dibunuh orang? Dasar sok paten. Saatnya lah saudara-saudara sadar, pikirkan. Iya juga ya, kok ada kitabnya Yahudi di Kristen? Dari mana asalnya? Gitu loh. Oke, selamat malam, Bang. Malam, Bang.
Ya, terima kasih sudah membahas Alkitab, membuat orang Kristen semakin harus belajar Alkitab. Ya. Ya, oke. Hubungan orang Kristen dengan Taurat. Yes. Ini cukup menarik. Kenapa orang Kristen memakai hukum Taurat dalam Alkitab? Iya. Karena orang Kristen mengimani bahwa Allah yang disembah oleh udah nyala, Bang? Belum. Belum ya? Tinggal diterima, Bang. Terima aja permintaannya. Ya. Oke, salam kenal Saudara Robert. Silakan. Ya, terima kasih, Bang ya. Sama-sama, Bang. Ya, salam kenal. Terima kasih. Yes. Sip. Orang Kristen juga makin belajar kitab, karena banyak orang Kristen ini tidak belajar Alkitab. Itu sebagai orang Kristen harus belajar Alkitab gitu. Jadi gini, ya pasti akan ada perdebatan, tapi yang pasti pandangan, walaupun pandangan ini bisa diterima bisa enggak gitu. Jadi kenapa orang Kristen itu memakai hukum Taurat? Karena orang Kristen itu percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Dan Allah orang Yahudi itu adalah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi, walaupun Allah kepada orang Israel. Jadi Allah itu Allah semua bangsa, Allah semua bangsa. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, Allah itu juga hanya kepada bangsa Israel, berarti ketika bangsa lain melakukan kejahatan, Allah itu nggak urusi karena itu bukan umatnya. Ternyata nggak begitu. Buktinya di perjanjian lama kita melihat Allah mengurusi bangsa lain, mengurusi Niniwe, ada juga bangsa Arab, bangsa walaupun dia untuk Bani Yakub, sebenarnya Tuhan itu punya rencana. Ketika Taurat itu disampaikan kepada orang Israel, maka orang Israel menjadi contoh bagi bangsa lain, karena sebagai Allah yang eksklusif hanya kepada satu bangsa. Karena itu hanya satu bangsa, berarti dia bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, begitu. Jadi karena orang dari firman Tuhan, sehingga itu dipercaya adalah firman Tuhan, sehingga dimasukkan kepada Alkitab. Dan faktanya kita ini kan mengurusi ya, kalian tadi saya dengar mencuri. Saya udah baca data. Orang Yahudi sendiri nggak permasalahkan itu ketika orang Kristen itu memakai kitab mereka. Orang Yahudi sendiri mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu juga, karena orang Yahudi itu juga rindu bangsa lain juga menerima Allah mereka. Makanya kitab perjanjian lama itu tidak hanya ditulis oleh orang Yahudi, tidak hanya orang Yahudi. Misalnya kitab Rut itu kan bukan bangsa Yahudi, dia kan bukan bangsa Israel, tapi dia juga masuk dalam kitab itu. Kalau nanti kita pertanyakan begitu, kitab Taurat, karena Taurat itu dipercaya adalah firman Tuhan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sebenarnya gini, hubungan orang Kristen dengan Taurat sebenarnya
cuma orang Kristen. Sudah pasti Allah itu berlaku bagi semua bangsa, bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, satu bangsa. Kalau dia hanya berlaku bagi satu bangsa, berarti itu bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oke, gitu sedikit Bang. Mungkin Abang pun Iya, tolong tunjuk saya. Tapi pertama-tama Bang, saya berterima kasih kepada Abang sudah membahas ini Bang ya. Iya. Ya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan berfirman kepada Musa, di mana firman-Nya ini Musa menerima perintah untuk mengabarkan kepada bangsa lain. Tertulis di mana itu? Oke, gini Bang. Kalau Abang bertanya begini, saya tanyakan juga, kenapa Allah di perjalanan itu ngurusi bangsa lain? Lah, menjelaskan bangsa lain kepada Nabi Musa, bukan memerintahkan Musa untuk mengajarkan kemudian kepada bangsa lain. Di mana dalilnya? Oke, pertanyaan saya kembali. Enggak, saya tanya Abang gitu. Kenapa Nah, Anda kan menggunakan Allah kitabnya orang, Anda yang punya kewajiban. Anda punya kewajiban menunjukkan klaim Anda di mana firman kepada Musa bahwa Taurat ini untuk bangsa lain itu di mana? Di mana juga larangannya bahwa orang bangsa lain tidak boleh menggunakan Taurat. Di mana? Dinyatakan di Mazmur 147. Iya. Mazmur 100. Abang bacakan itu, bacakanlah. Mazmur dompala. Aku pikir berilmu dari tadi. Di mana Panjang. ayatnya? Aku pikir berilmu, tong kosong aja. Udah, kau ke gereja hisap ibu jari pendeta. Sombong tapi bahlul. Ditanya malah balik. Berarti Taurat juga untuk setan, karena di situ tidak ada tertulis Taurat bukan untuk setan. Dompala. Pakai otak. Cara menyesatkannya terlalu overload. Ditanya panjang lebar, udah sakit kuping dibuatnya. Giliran ditanya, di mana dalilnya? Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikanlah ketetapan-ketetapanku yang datang kepadamu itu kepada bangsa lain. Mana dalilnya? Gak mau nipu, jangan di sini Bang. Halo. Selamat malam. Adakah tuak? Ada kabar lo kanci? Sudah banyak oleng. Kitabnya orang, diklaim kitabnya, disuruh tanya dalilnya mana. Malah nanya balik. Di mana dalilnya kalau bukan untuk orang bangsa lain? Agak tuh. Bang Handi naik. Silakan. Masya Allah. Kita sambut dengan meriah. Pastor Handi Slebes. Waktunya sudah bisa naik, Kang? Iya, naik Mengki. Duduk Mengki situ. Hah? Duduk Mengki. Udah, siap. Iya, Udah Pan. jam 1, setengah 2 di sini. Saatnya para penggawa-penggawa bekerja. Gimana? Alhamdulillah penonton bisa tadi 13K. Jadi mohon ini permintaan penonton. Kalau bisa Bang Joma itu badai salah. Atau jam 8 waktu di Jakarta mulai. Baik. Lanjut. Baik Bang Handi. Ayo silakan teman-teman, masih ada waktu nih. Ya, waktu saya masih ada kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Sambil kita ngobrol sama teman-teman yang lain. Tadi sudah ada berapa yang naik ke sini, tapi belum bisa memberikan data yang akurat kenapa orang Yahudi menggunakan kitabnya, kenapa orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi itu. Padahal hukum-hukumnya nggak dipakai. Jangan makan babi, makan babi.
Jangan membuat patung, bikin patung. Jangan bersaksi dusta. Nah. Jangan mengingini orang lain, ambil kitabnya orang. Langgar. Ibadah Sabat jadi Minggu. Percumanya dipakai, cuman aksesoris doang. Yang pernah saya dengar Bang Joma, kalau tanpa kitabnya Judaism atau Torah itu mereka kelihatan sekali bahwa ajaran ini dari Barat. Betul. Terus kemudian masuk ke Indonesia, dibantu lagi dengan istilah-istilah Al-Quran. Sehingga betul. jati dirinya, keasliannya itu terselubung. Itu yang muncul ya begini, mau jawab jujur ya salah, mau jawab salah ya memang salah gitu. Akhirnya ya kemana-mana nggak nyambung. Lebih baik jujur lah teman-teman. Jujur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih minta itu di si Robert dibawa ya, masih penasaran nih. Tidak memberikan data. Jangan mau kena Robert. Kasih Naimi.